dilanggar sebenarnya sama sepak bola Indonesia dalam kaitan ini ya, jual beli lisensi klub itu. Gitu. Jadi ada orang yang bisa kemudian dia beli klub Liga 3, dinaikin promosi Liga 2, modal 2 miliar, dijual 5 miliar, untung 3 miliar. Banyak orang yang bekerja seperti itu. Akhirnya membuat pasar sepak bola kita ini seperti pasar gelap. Ada jual beli ijon gitu kan. Ada yang membuat transfer, ya percuma misalnya Persija timnya bagus nih, bener-bener mega bintang lah, semuanya dari kiper sampai striker, tapi mainnya lagi-lagi di Samarinda lawan Persib, Persib menang lagi gitu jadinya kan. Itu yang harus dijaga dulu. Yang harus dijaga tuh adalah tim bermain di home base secara konsisten dalam satu musim, itu yang susah. Karena Persib tuh merasakan ketika Persib fokus di GBLA, itu tuh pengaruhnya, efektivitasnya, efisiensinya sangat terasa. Apalagi sekarang latihan juga di samping GBLA kan. Minimal teman-teman yang ada di PU Persib tuh kitman-nya nggak ribet buat mindah-mindahin alat gitu. Itu tuh kan Bang Amal tahu lah ya gimana ribetnya kitman ini bawa alat mengedata barang yang sangat banyak, bawa pindah-pindah tempat latihan gitu kan. Itu kalau di satu area yang sama, itu tuh sangat ngebantu. Makanya saya juga ngelihat di beberapa klub Eropa, Juventus deh. Juventus dulu tuh latihan di Vinovo. Vinovo tuh jaraknya kurang lebih 40 menitan lah dari kota Turin. Mainnya tetap di Delle Alpi kan. Sekarang jadi JS Stadium. Nah, kenapa Juventus bikin Continassa Sport Center? Ya karena itu ada di area Juventus Stadium gitu. Benar-benar satu daerah dan itu tuh satu lokasi dan itu tuh sangat memudahkan apa yang keinginan Juventus untuk bisa lebih optimal. Ya pada akhirnya mungkin tetap jelek sekarang Juventusnya, cuman secara visi itu benar gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Barcelona gitu kan. Itu juga dilakukan oleh Madrid di Valdebebas gitu. Jadi memastikan tim bermain di stadion yang sama sepanjang musim itu jadi masalah terbesar Persija sebenarnya. Itulah yang harus diselesaikan oleh manajemen Persija ya. Harapannya ya di musim ini nggak sampai terusir lagi lah. Misalnya memang harusnya di awal ya udah kita tetapin main di JIS ya, harapannya terus sampai akhir musim main di JIS itu. Walaupun kadang kalau di GBK ya karena ada banyak lah keganggu agenda timnas, terus juga konser atau dan lain-lain. Ini selain mungkin terakhirnya Bang Amal, Mas Ibam, kita sedikit bahas soal fenomena ini nih jual beli klub lah. Ini kan kita tahu minggu lalu Malut United kan tiba-tiba udah ganti nama nih jadi Jateng United ya. Kita tahu pada Malut kan sangat kompetitif kan dalam 2 musim terakhir semenjak promosi ke Liga 1. Terus juga ada Dejan FC juga Bang Amal ya, yang jadi Banteng Jatim. Jadi Banteng Jatim. Terus juga kita tahu beberapa yang lampau juga Adiaksa Farmel kemungkinan akan jadi Adiaksa Kalteng. Dari Adiaksa Banten jadi Adiaksa Kalteng ya kan. Juga kan musim lalu sebenarnya ketua Pahu berarti ya. Iya benar. Terus juga kan dulu Garuda awalnya PSKC Cimahi kan. Nah, kalau melihat fenomena ini gimana Bang Amal? Nih, ini dulu Bang. Kita tahu kan kalau nggak salah tuh di Inggris apa di Skotlandia tuh kalau ada ketika sebuah klub ganti nama tuh dia mulai kompetisi dari divisi paling rendah kan. Kalau di Indonesia kan enggak. Misal dia lagi di Liga 2 ganti nama ya lanjut tetap di Liga 2. Nah ini gimana Bang? Ya ini problemnya kan sebenarnya FIFA dan AFC sudah punya regulasi tetap bahwa license may not be transfer, bahwa lisensi klub itu tidak bisa diperjualbelikan, dan ini yang kemudian dilanggar sebenarnya sama sepak bola Indonesia dalam kaitan ini ya, jual beli lisensi klub itu gitu. Jadi ada orang yang bisa kemudian dia beli klub Liga 3, dinaikin promosi Liga 2, modal 2 miliar, dijual 5 miliar, untung 3 miliar. Banyak orang yang bekerja seperti itu. Akhirnya membuat pasar sepak bola kita ini seperti pasar gelap. Ada jual beli ijon gitu kan. Ada yang di ijon untuk dulu misalnya. Siapa Bang? Iya kayak sebelumnya Mataram Utama promosi naik kemudian menjadi Nusantara United, ya kan? Dijual. Mataram Utamanya ada juga di bawah. Akhirnya dijual Nusantara United dikelola oleh El Rumi CS, turun lagi, gagal kan? Nanti dinaikin lagi, turun lagi. Rans juga semacam itu gitu kan. Nah, ini yang menurut saya yang harus dibenahi oleh Federasi Sepak Bola kita. Jangan sampai ekosistem sepak bola kita menjadi rusak hanya gara-gara memberikan ruang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Sekali lagi ini pernyataan satu Dato Wilson John
Sekjen AFC bahwa jual beli lisensi klub itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Yang boleh diperjualbelikan itu saham, gitu kan. Pak Erick Thohir beli Inter Milan kan nggak menjadi Inter Thohir kan, gitu kan. Tetap Inter Milan, gitu kan. Kemudian markasnya apakah pindah? Tetap markasnya di GCP Mesa, gitu kan. Dan ini yang kemudian misalnya Abramovich beli Chelsea, benar. Kan namanya tetap Chelsea. Yang dibeli sahamnya. Kemudian Abramovich lepas Chelsea, Chelsea-nya di ya kan dibeli kan Todd Boehly, kemudian ya udah yang dijual belikan sahamnya. Nah ya, sementara kita yang diperjualbelikan lisensinya akhirnya bisa pindah tempat kapan saja, di mana saja, dan ini yang membuat akhirnya klub-klub lain nanti untuk persiapan kompetisi kayak misalnya kita udah bikin anggaran ke Maluku, tiba-tiba pindah ke Jateng. Iya kan? Ini kan akan mengubah juga struktur keuangan klub-klub yang akan ikut kompetisi. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan oleh LIB dalam sini I-League, ya dia harus kemudian melakukan audit independen keuangan klub. Jangan sampai kemudian memaksakan diri klub-klub yang secara finansial tidak kuat untuk ikut berkompetisi. Pada akhirnya penunggakan gaji. Kan kemarin banyak tuh PSM Makassar pada nunggak gaji. Nah, musim depan jangan sampai terjadi karena penunggakan gaji akan berpotensi terjadinya pengaturan skor. Apalagi di momen-momen akhir kompetisi, di saat tim sudah tidak ada keinginan juara, nggak bisa, promosi degradasi juga nggak, akhirnya dilepas pertandingan. Ini kan nggak sehat. Nah, ada bang indikasi kayak gitu? Ada lah banyak, dan orang PSSI pasti tahu semua gitu. Ada tim yang kemudian minta gue menang lah, gue kalah lah, itu kan ekosistem sepak bola kita yang nggak sehat, dan itu yang harus dibenahi. Nah, yang berikutnya adalah ini soal ganti nama, rebranding. Harusnya kan saya ingat Ratu Tisa 2019 ketika masih jadi sekjen PSSI mengatakan bahwa tidak boleh lagi terjadi jual beli klub yang mengganti nama dan pindah home base. Itu 2019, ditetapkan 2020 untuk tidak terjadi lagi. Tapi faktanya sekarang masih ada. Ibu Ratu Tisa saat ini sudah menjadi wakil ketua umum PSSI. Nah, harusnya kebijakan ini diingatkan lagi, gitu kan. Jangan sampai kemudian tiba-tiba Adiaksa Parmel sebelumnya di Banten, jadi Banten, kemudian Kalteng. jadi Kalteng. Nanti tahun depan jadi apa lagi, gitu kan. Termasuk gitu. soal uangnya dari mana, kan kayak gini. Yang saya tahu proses, mohon maaf ya, yang Malut United pindah kan gara-gara pemiliknya atau ownernya ini lagi soal masalah nikel kan, iya kan, sehingga kemudian soal keuangan ini bermasalah, akhirnya harus pindah lokasi. Nah, ini kan bukan uang pribadi harusnya, ini perusahaan yang harus dinilai perusahaannya, gitu. Iya, yang paling lucu kan kemarin hoax muncul apa? Persiter pindah ke jadi Jateng United, sementara Adiaksa pindah jadi Persiter Ternate kan, ya kan, Malut United juga. Suratnya sama, yang tanda tangan sama. Orang Indonesia memang jago untuk hal-hal itu. Tapi sekali lagi pesan saya adalah hal-hal yang semacam ini harus kita benahi. Termasuk halnya yang harus juga, mumpung ada kesempatan ini, selain jual beli lisensi itu dilarang, ada perusahaan atau personalia tidak boleh punya lebih dari satu klub di level kompetisi yang sama. Ada sekarang, Bang? Nah, banyak lah, walaupun samar-samar kan kayak gitu. Iya kan, yang koneksinya sama siapa. Bahkan di Liga Super aja ada 3 klub yang punya koneksi sama dengan satu pemilik yang sama. Kalau muter di situ terindikasi, Bang. Betul kan. Dan ini yang menurut saya harus juga dibenahi. Jangan sampai kemudian kompetisi yang harus jadi kawah candra di muka dalam pembentukan, selain sisi bisnis sepak bolanya, juga sisi prestasi tim nasionalnya, akhirnya jadi kolam kotor yang tidak pernah sehat gitu kan. Nah, PSSI harus tegas, dan saya berharap Pak Erick Thohir di sisa kepengurusannya sampai 2027 bisa kemudian membuat fondasi yang kuat soal aturan tadi, jual beli lisensi itu dilarang, yang boleh dijual belikan adalah sahamnya, gitu kan. Nah, kalau perlu ya bikin klub kita ini secara keuangan sehat. Barangkali aja bos-bos tajir dari Timur Tengah ada yang mau beli. Syekh Mansur kali mungkin mau beli, buka franchise di sini kan. Buka franchise dia ada City Football kan, Ustaz Mansur ya. Dia mau bikin apa? Madrid ya? Madrid apa? Mungkin singkat Mas Ibam. Ini kembali menegaskan bahwa saya itu sepakat dengan beberapa teman ya, termasuk senior saya, kalau mikir di Indonesia tuh emang biasanya jago dulu gitu, mapan belakangan. Salah itu. Harusnya sepak bola tuh mapan dulu, baru jago gitu. Artinya kita contoh lah di Jepang. Di Jepang tuh kan banyak kasus di mana tim yang juara di divisi kedua ketiga itu nggak otomatis bisa promosi. Karena kalau nggak layak promosi ya itu tim tetap ada di divisi tersebut gitu. Yang promosi yang udah layak, bukan yang juara doang gitu. Nah, di kita kan modal uang doang, modal PT doang bisa langsung punya tim
dan verifikasinya lolos-lolos aja. Ini kan bukti lemahnya gimana environment sepak bola Indonesia gitu. Gue tuh selalu mikir ya, kalau sepak bola tuh tetap harus dibangun dari bawah gitu. Memang bagus sih mempercantik atap rumah tuh bagus, tapi pondasinya juga harus oke gitu. Pondasinya oke apa? Berarti ya dari hukumnya, aspek finansialnya, dan aspek kompleksitas yang meliputinya gitu. Gini deh, kayak mau kalau kejadiannya kayak gitu terus, jujur Persib kayaknya saingannya cuma Persebaya, cuma Persija Jakarta, Borneo dan Bali mungkin sekarang ya. Nggak bakal ada tim yang bisa benar-benar menyaingi Persib dan 4 tim tersebut gitu, karena Persib deh dibangun ya kenapa